Halo teman-teman Banyumas Lover, kembali lagi di studio Kejawar KM1 Banyumas. Kali ini khusus edisi spesial, edisi khusus kedatangan. Wah, ini nggak harusnya, bukan kedatangan sih, emang harusnya di sini nih Pak Jami nih. Kedatangan bapak-bapak yang sudah lama hilang. Saya anggap ini bapak-bapak yang suka main terus lama nggak pulang ke rumah, dan hari ini pulang ke rumah. Pak Jami, akhirnya sesi Mulan Jami lah kembali lagi teman-teman, setelah berapa bulan Pak? 6 bulan ya? 6 bulan gak sih? 3 bulan. Apa 3 bulan? Kayaknya lama banget gak ada Pak Jami. Apa 3 bulan Pak? 3 bulan. Memang ketiadaan saya itu selalu dianggap lama kalau tidak bertemu dalam sehari. Aku nyesel kawan-kawan nih ngomong kayak gini di depan Pak Jami nih. Iya, namanya juga penulis menjadi penyuluh yang dirindukan. Iya. Penulisnya selalu dirindukan. Asik. Ini makanya nih berkaitan nih dengan statement Pak Jami tadi nih. Kok bisa sih Pak nulis diem-diem langsung jadi buku? Gimana sih biar bisa nulis diem? Pak Jami ini diem-diem ya, nggak ada yang tahu teman-teman. Iya, kalau nulis sambil ngomong ya nggak jadi ya. Nulis itu harus diem-diem, tahu-tahu jadi buku. Kalau nulis ngomong terus itu ya nggak jadi-jadi. Tapi nggak kelihatan sedang menulis, tiba-tiba berapa buku langsung jadi gitu. Kapan Ya. sih nulisnya Pak? Jadi kalau kita akan menghasilkan sesuatu itu jangan diceritakan di awal. Maka bekerja dengan diam tetapi menghasilkan karya yang menggelegar. Oke, Tono. Oke. Jadi kalau kita punya rencana besar, itu kalau bisa dilaksanakan dengan diam tanpa banyak kata. Kalau kita di awal sudah ngomong mau begini, itu nanti yang seneng ya seneng, sing nggak seneng nanti mesti mencibir, nyinyir dan sebagainya. Tergantung orangnya. Kalau kita nggak kuat menahani cibiran, nanti malah berhenti proyek itu. Sehingga susun niat kita apa, target kita apa, rencana penyelesaiannya kapan, terus sasarannya siapa. Ikuti terus aturan itu. Santai aja Mulan, tanpa harus banyak melibatkan orang. Tahu-tahu, oh saya sudah selesai tahap ini, targetnya sekian hari lagi selesai sekian ini, gitu. Iya, oke. Terdengar lebih mudah ya Pak. Iya. Kalau dengerin Pak Jami itu semua jadi mudah gitu, padahal Iya. kalau dilakuin. Dan kenapa Mulan sekarang kelihatan gemuk ya? Kenapa Pak? Pak Jami lebih gemuk sebenarnya. Iya, ini bisa diceritakan. Perempuan itu kecenderungannya ketika tambah berat badannya itu kebanyakan. Umumnya dilatar belakangi karena banyak makan. Iya jelas. Banyak makannya karena dipicu oleh stres. Kamu stres apa? Tak tinggal selama ini kok langsung tiba-tiba menjadi kayak bola bekel begini yang tidak ada sudutnya sama sekali. Yang pertama Pak, ini kan visi misi biar tambah semok sebenarnya, tapi ternyata tonjolannya salah tempat gitu ya. Tonjolannya tidak pada posisinya, jadi terlihat lebih bulat itu. Ini karena banyak sekali Pak Jami teman-teman yang nanyain ditinggal Pak Jami gimana nih sekarang sendirian gini. Ini karena gara-gara Pak Jami nih, karena perempuan tuh harus ada yang disalahkan ya Pak. Jadi aku sekarang gemuk gara-gara Pak Jami ditinggal Pak Jami nih. Pak Jami juga nih sininya tambah gede tuh. Kenapa? Iya. Stres juga ditinggal aku Bu. Alah. Ya Allah, ya Allah. Alah jujur aja ngapa sih? Jadi untuk lelaki yang usia sudah di kepala 4 itu potensi gemuknya lebih besar daripada lelaki yang sebelum usia 40 tahun. Itu hasil penelitian medis ya. Beneran? Iya, karena apa? Mereka menganggap penampilan itu sudah bukan lagi saatnya. Mereka sudah fokus pada bagaimana biduk rumah tangga itu bisa bertahan hingga finish dengan baik. Finish baik itu kalau untuk umat Islam ya mengantarkan keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah, mengantarkan anak-anaknya memperoleh jodoh yang solih-solihah. Kemudian jika kita yang mengantarkan itu sewaktu saat dipanggil yang kuasa itu dalam keadaan husnul khotimah. Jadi penampilan itu nomor sekian. Dan ingat, lelaki yang gemuk itu Apa? memang idaman para ibu-ibu yang solehah ya gitu, karena laki yang six pack itu
Itu Ya, apa tuh? bakatnya hanya pengawal saja. Wih. Ajudan itu mesti harus yang gitu-gitu. Yang dikawal siapa? Ya, yang gemuk-gemuk. Oke, baiklah, aku kalah lagi nih kalau debat-debat masalah kayak gini nih sama Pak Jami nih. Emang ya. Ya memang harus begitu. Dengan begitu, itu sebagai simbol bahwa kita sekarang fasenya fase menikmati hidup. Dulu ada fase bayangan hidup. Jadi membayangkan sesuatu baru hidup. Terus? Sekarang ada fase gambaran hidup. Jadi gambarnya orang bikin hidup. Fasemu itu fase pegangan hidup. Dipegang baru hidup. Apa tuh? Nah, fase kami ini fase menikmati hidup. Seperti waktu Nah, itu. gitu, Mol. Iya Anak sih. gimana kabarnya, Mol? Anak alhamdulillah baik. Iya. Pak Jami anak gimana nih? Alhamdulillah ini segera mantu saya. Iya. Ngeri nih Pak Jami mantu berarti wah rame nih Pak Jami. Iya, wong anaknya perempuan ya mesti hampir mantu. Kalau anaknya laki-laki hampir ngunduh mantu gitu. Rame-rame nanti kami dikabari ya. Nanti kami live kan nih. Ya, beberapa kali ketika ketemu dengan teman-teman penyuluh KB atau pengelola lini lapangan itu selalu berkata, "Loh, kok Pak Jami pindah ke sini? Lah Mbak Mulan nanti dengan siapa?" Ya, emang urusanku Mulan dengan siapa? Sama tuh Pak Jami udah pindah terus sekarang gimana? Iya. Teman-teman Banyumas Lover sebenarnya pengen tak tahan Pak Jami nih pakai 1000 cara ya, tapi ya kata Pak Jami kenapa sih Pak harus pindah? Ya memang karena ditahan-tahan itu nanti jadi makin ditahan makin enak. Apa sih Pak? Ya sesuatu itu makin ditahan untuk tidak keluar itu makin enak. Itu Bukannya makin gak karuan. nah, itulah yang namanya bayangan hidup. Ya. Terus gimana ini? Ini progres ke depan terkait dengan katanya Mulan sudah mulai Apa? peningkatan kapasitas untuk penguatan Widyaiswara dari LAN kemarin ya. Iya udah. Gimana? Ceritanya gimana ceritanya? Udah lulus. Alhamdulillah. Deg-degan sih kemarin Pak karena pengumumannya nggak langsung pas penutupan dan cukup ketat sih kalau pelatihan dengan LAN ya. Prosedurnya, tata tertibnya jadi agak menegangkan gitu aja. Tapi konon kabarnya tampilan Mulan sebagai Widyaiswaranya BKKBN dalam tanda kutip UPT Balet Diklat KKB Banyumas itu jadi contoh ya cie. Pak ini kenapa kebalik ya? Hari ini hostnya aku loh. Hari ini Banyumas Lover, waktu kemarin ada penguatan Widyaiswara itu orang LAN dari lembaga administrasi negara itu mengatakan ini punyanya Firda Mustika Galih Pramulan ini bisa jadi contoh ini tahapannya, kemudian kelengkapan berkasnya, cara penampilannya, cara mengemasnya. Ini mohon bisa ditiru yang lainnya ya. Lah itu membuat kamu jadi beban apa enggak, Mul? Oh iya itu pertama jadi beban. Tapi ternyata itu semua Pak itu kan kayak rencana RBPMP, RP itu kan karena dari Pak Jami kan. Pak Jami kan galak banget kalau bikin RBPMP harus gini ya. Kalau aku bikin apa diperiksa. Ini sebenarnya gara-gara Pak Jami terbiasa dengan Pak Jami. Terus kemarin disuruh buat itu jadi langsung gampang gitu, buat aja seperti yang biasa sama Pak Jami gitu. Tak kira ya biasa aja. Ternyata di tempat lain membuat RBPMP dan RP itu menjadi hal yang baru, terutama kemarin kan karena WI-nya kebanyakan perpindahan jabatan, jadi kebanyakan tuh dari direktorat, inspektorat gitu-gitu, langsung utama gitu loh Pak. Utama kan belum Ya. pernah membuat seperti itu. Kalau saya kan lah Pak Jami terus jadinya kan sering buat begituan. Dan sering dimarahi ya. Ya jelas tuh penyesalan yang agak berat kemarin gara-gara ngeyel nggak mau bikin KTI ya. Itu nggak usah Pak Jami bilang syukur aku udah aduh gitu. Yang gara-gara dupak kurang 0, berapa gara-gara aku nggak mau bikin KTI itu loh Pak. Iya. Ya, ini Banyumas Lover. Ketika kita terbiasa dalam lingkungan yang serba ideal, kemudian kita melakukan tatanan-tatanan pranatanya itu dengan pranata ideal, itu membuat kita mudah diterima di mana saja. Kemudian ketika ada tantangan-tantangan baru, kita biasa saja karena kita terbiasa melakukan hal yang ideal. Maka kayak Mulan, teman-teman Mulan yang baru itu
biasakan untuk membiasakan hal-hal yang ideal dulu. Jangan mudah menawar. Kalau hanya begini boleh enggak? Nah, ini pengalamannya Mulan itu beberapa kali ya, tapi yang satu kali terparah adalah ketika dia mengajukan sebelum proses konversi ini. Sebelum proses konversi, Mul, dupaknya jangan lupa KTI-mu karena kamu hanya kurang KTI. Dan dengan santainya, Pak, please deh, boleh nggak periode depan aja aku yang mau bikin KTI-nya? Oke, silahkan. Ternyata Itu semua banget itu. Ternyata habis dikirimkan ada ontran-ontran pergulatan bagaimana dupak tidak berlaku lagi, akan berlaku sistem konversi dupak sehingga dia gagal memenuhi kekurangan 0, sekian dan akhirnya 02. entah sampai kapan dia akan di jabatan seperti ini. Andai saat itu dia sudah lengkap, dia sudah di jabatan tingkat lebih tinggi dengan tungkin lebih banyak. Lah gara-gara ngeyel sama orang yang pernah melakukan, akhirnya sekarang masih stay di jabatan yang sama dengan tungkin yang masih minimalis. Ya itu teman-teman, itu kalau gurunya lagi ngomong tuh mending didengerin, gak usah ngeyel ya. Itu pelajaran yang langsung kena sih Pak Syami. Itu sampai mau mendebat ya juga malu juga, ya emang aku yang salah sih. Padahal habis itu Pak aku buat langsung 7 KTI, tapi udah nggak berguna ya. Sudah karena pintu sudah ditutup. Kesempatan tidak bisa diulang. Iya, dan sekarang nggak tahu sampai kapan lagi pintu akan terbuka. Ya udah, yang menunggu keajaiban aja. Alhamdulillah di Banyumas banyak aktivitas yang membuat kita matang gitu. Matang secara proses pembelajaran di kelas, matang secara hubungan sosial di luar kelas. Nah, itu keuntungan buat Mulan. Iya, betul Nanti sekali. akan bisa saat Mulan ditempatkan di mana saja itu bisa dan biasa. Ya, Ya. termasuk kebiasaan Pak Jami tiba-tiba menarik saya, ternyata itu benar-benar mentalnya sekarang jadi lebih naik. Cici. Dulu tuh sebel banget kalau Pak Jami, ya Mulan silahkan gitu. Apa sih ini, aku suruh ngapain gitu kan? Gak ngerti gitu, terus harus menahan malu dengan melakukan hal-hal bodoh gitu kan, makanya gak siap gitu. Akhirnya sekarang udah mulai kalau ditunjuk ya mulai, walaupun mungkin nggak tahu apa yang akan dilakukan, setidaknya ekspresinya udah lebih tertata sih Pak. Ya, apa yang dianggap saat itu Mulan menganggap dirinya sebagai tindakan-tindakan yang tidak berguna itu, justru itu awal Mulan dikenal di dunia kewidyahisuaraan. Cemprengnya menjadi yang dirindukan. Koplaknya yang tidak terarahkan itu menjadi yang diharapkan ketemu kembali. Kemudian perilaku yang uncontrolled itu kadang-kadang di luar dugaan itu sesuatu yang selalu dirindukan dan diharapkan oleh teman-teman peserta diklat. Jadi kalau ada rombongan dari diklat Banyumas misalnya datang ke suatu tempat, selalu ditanyakan, lah Mulan di mana? Lah sekarang si Mulan sudah mulai merasakan. Rasanya gimana? Mul sering ditanyakan, kok Mbak Mulan nggak ikut, mesti harus dicici. Nggak kan, jadi pengen ikut itu kan, jadi sedih. Wes. Ternyata ada gunanya. Kadang juga yang Pak Jami sering bilang kan, bahwa setiap sesi kalau bisa berikan yang terbaik gitu kan. Ya. Tadinya alah ya udah yang penting isi aja 2 jam pelajaran, ngomong aja sebisanya gitu. Ternyata ketika melihat respon pesertanya antusias, ternyata mereka effort untuk mendatangi bertemu kita itu ada effort yang begini begitu tuh, jadi kayak kepengen, wah iya aku harus mempersiapkannya dengan baik. Dan jadi sedih tuh Pak kalau kayak rencana yang sudah kita buat kok nggak bisa terlaksana gitu. Ya, itu sesuatu yang tidak dilihat orang. Jadi orang hanya melihat situasi enjoyable. Wah, enjoyable itu apa? Pokoknya enjoy. Padahal di balik enjoy itu ada perjuangan yang menguras air mata, menguras waktu, menguras tenaga. Mereka yang malam itu masih tidurnya, kadang-kadang widyahisuara itu masih melek. Kemudian ketika mereka terbangun, kita belum tidur gitu. Nah, nanti setelah selesai acara ternyata ada satu part atau satu bagian yang belum tersampaikan, dan itu menjadi penyesalan beberapa hari, kenapa ini tidak tersampaikan gitu. Rasanya jadi malu gitu ya. Iya, itu
sekarang udah mulai merasakan ya. Itu kayak wah bebannya bukan lagi grogi di depan panggung. Kalau dulu kan grogi di depan orang gitu Pak. Iya. Sekarang grogi kalau nggak sesuai sama rencana yang sudah dibuat gitu. Wah, kenapa situasinya berbeda dengan yang saya rancang gitu-gitu. Dulu Mulan paling sering mengatakan, udahlah santai, 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 santai aja lah, santai aja. Sekarang dia merasakan. Nah, Udah Pak Jami udah biasa, nggak usah pusing-pusing. iya, sekarang merasakan, aduh ternyata ya Pak ya, ternyata ya Pak ya. Iya. Habis itu kemudian ada satu part, duh lupa aku nggak nyampeinin tadi lupa. gimana. Harusnya Iya. ini tersampaikan karena ini penting banget. Gitu. Nah, malah Jadi- sibuk sendiri gitu kadang tuh. Jadi emang pengelolaan kelas itu kan beda-beda ya, Banyumas Lover ya. Beda-beda artinya apa? Ada yang memulai dengan cara yang penting tertawa-tertawa. Ha-ha. Ada yang memulai dengan cara dialog. Ada yang mulai cara dengan bermain tebak-tebakan gitu. Iya, betul. Nah, semua itu memang bagian dari metodologi bagaimana kita mendekatkan dengan peserta pelatihan, peserta pembelajaran. Bukan untuk mengulur-ulur waktu, bukan. Dan kita punya range waktu kok. Dalam rangka membangun suasana baik itulah maka akan timbul sebuah kepercayaan. Mul. Kamu harus tahu itu. Oh iya. Membangun kepercayaan itu nanti akan berdampak kita ngeklik atau bahasanya orang-orang itu nyekrup untuk melakukan step by step proses pembelajaran itu sampai sesuai dengan rencana pembelajaran kita. Harus gitu. Ada yang peserta itu lebih suka ketika mereka menjadi seorang konsultan. Jadi kita tanya, hari ini kita akan membahas sesuatu yang kira-kira menurut Bapak yang paling penting apa? Itu kan keinginan mereka. Iya. Gitu. Ada juga yang macam-macam lah ya. Pokoknya intinya di awal itu harus membangun kepercayaan dulu. Setelah kepercayaan terbangun, baru kita mulai masuk sedikit. Mau diajak apapun, oke, enjoy. Iya, kalau depannya Iya. sudah kena benar. Dan ternyata ya Pak yang saya rasakan sekarang tuh yang susah itu ternyata bukan menyampaikan atau materinya, tapi proses buat menyampaikan metodenya, caranya yang susah. Mikirin itu kadang yang susah. Kalau materinya kan sebenarnya udah ada di modul ya Pak, kayak ibaratnya tinggal pindah ke PowerPoint lah gitu. Tapi gimana caranya bisa menyampaikan dengan enak dari awal sampai akhir? Itu yang mulai jadi pikiran sekarang. Kalau dulu kan nyari materi di mana gitu-gitu. Adalah lah, kalau aku sama Mbak Diana bilang lebih gampang kalau ngisi materi itu yang adalah daripada yang ada hore-horenya. Ya, salah satu pakar pendidikan yang saya biasa menyebut Del, siapa ya? Pokoknya nama depannya Dale gitu. Itu punya piramida di mana semakin mengerucut ke atas, itu nanti makin abstrak. Jadi paling atas itu ternyata membaca. Peserta kalau membaca tanpa ada yang membimbing, itu bayangannya liar banget. Kayak baca novel itu kan mesti bayangannya Iya. liar. Nomor 2 itu piramida nomor 2 mulai agak melebar Iya. itu mendengarkan. Mendengarkan. Jadi membaca, mendengarkan itu masih abstrak. Bagaimana supaya lebih real, lebih konkret, lebih mengena, lebih nempel pada peserta pembelajaran? Ya melalui simulasi, melalui role play. Di antaranya ya board game atau games yang edukasinya ada gitu. Itu nempel, itu 90% nempel. Nah, maka ketika kemudian di Banyumas itu lebih banyak menggunakan pola board game, kemudian simulasi, itu dalam rangka menyederhanakan metodologi, tetapi menempelkan substansi lebih kuat gitu. Itu pakar pendidikan yang ngomong itu. Dale siapa gitu loh, lupa saya. Dale ya. Oke, Dia- tapi kemarin Dilan juga dibahas tuh Pak yang segitiga itu. Bentuknya gini kan kalau ya segitiga masih bentuknya gini, Ya. kalau gini namanya bunder. Ya. Kayak kamu itu bunder. aku masih sedikit langsing ya teman-teman Banyumas. Jadi kalau yang atas kan wajib sedikit pemahamannya. Kalau kemarin Dilan sedikit pemahaman. semakin lebar, iya benar. Kalau sampai praktek ya Pak, sampai ya simulasi. Ya benar. Nah, kadang tuh kan nggak semua materi bisa disimulasikan kan Pak, makanya pinter-pinternya kita harus nyari biar simulasinya. Kalau kayak penggunaan apa gitu yang ada prakteknya kan bisa praktek, tapi kan kalau ada materi yang tertentu emang nggak bisa praktek lah. Pinter-pinternya kita bisa mensimulasikan materi yang jarang dijadikan praktek gitu. Nah,
di Banyumas itu keuntungannya di sini. Di sini. Banyumas itu secara SDM di antara UPT-nya Pusdiklat yang ada di daerah paling banyak Banyumas. Jadi potensi untuk mentrialkan atau menguji cobakan metode pembelajaran itu selama ini yang paling bisa berjalan saat ini di Banyumas karena orangnya banyak. Ketambahan anak-anak PKL dari SMA, teman-teman magang dari perguruan tinggi, SDM-nya banyak. Jadi teman-teman Banyumas Lover yang perlu tahu ya, apa yang teman-teman dapatkan di kelas itu melalui uji material dulu. Diuji cobakan beberapa kali dengan teman-teman yang dari SCT Telkom yang sekarang menjadi universitas swasta terbaik di Indonesia. Luar biasa loh, ini kami dibantu dari mahasiswa SCT Telkom sampai rektornya aja sampai berkenan rawuh kemudian memberikan ceramah di kami kalau ada kegiatan gitu ya. Itu luar biasa. Jadi sebelum disampaikan ke teman-teman Banyumas Lover baik di kelas maupun di kantor kecamatan maupun di OPDKB itu kami uji cobakan dulu. Kami sore kembali aja. Pak Jami masih kok kepegawaiannya masih Banyumas. Ya, status kepegawaian saya emang masih di UPT Balai Diklat KKP Banyumas. Cuma di BKO kan di UPT Balai Diklat Ambarawa. Artinya di BKO kan apa? Ditugaskan sementara. Apakah ada potensi kembali ke Balai Diklat KKP Banyumas? Ada. Ya wallahu alam. Santai aja teman-teman. Ya, jadi kemudian setelah diuji cobakan dengan sumber daya manusia yang mencukupi itulah, maka kemudian gongnya disampaikan di teman-teman peserta pembelajaran di kelas. Gitu loh Banyumas Lover. Jadi itu tidak serta-merta loh ya. Cuma yang serta-merta itu kadang kecemprenganya muan. Halo Bapak Ibu. Salah ngomongnya gitu ya. Belibet ngomongnya itu masih Pak. Bahkan kemarin pesan terakhir waktu Pak Jami itu kurangi kata oke gitu ya. Ya, memang di kelas pembelajaran formal saya tetap mengikuti anak wadon ini ya. Itu sering banget. Oke. Nah, sebaiknya diganti dengan kalimat baiklah atau baik, iya, siap itu. Oke itu kalau anaknya remaja nggak apa-apa. Kalau ibu-ibu penyuluh KB, ibu-ibu camat, ibu-ibu lurah itu usia-usia seperti itu nerima kalimat oke itu ya sebaiknya dikurangi. Gitu. Pak. Ya itu saya juga pernah lihat di pembelajaran public speaking juga harus dikurangi. Tapi ya Pak, karena saking groginya kemarin tak ceritain. Mungkin Pak Jami ngeliat di videoku yang micro teaching untuk LAN itu isinya oke semua. Ya itu kata oke banyak banget tuh di videoku yang micro teaching dikirim ke LAN tuh banyak banget kata-kata oke. Itu udah 7 kali tag Pak, aku salah-salah terus. Sampai terakhir udah oke. Tapi nggak apa-apa, itu kemarin katanya dapat apresiasi paling semangat kok. Ya, kalau dari semangat ya karena itu karakteristikmu dan gitu. jadi karakteristik itu tidak usah dibuat-buat, itu sudah muncul sendiri dan tidak usah dibuang biar cuma sesuatu yang bisa kita pelajari kayak mengurangi kalimat oke, itu diganti dengan kalimat baik gitu ya. Aku juga udah mulai belajar mundur kok Pak, nggak membelakangi audien walaupun kita di rumah. Harus jangan sampai sekarang apalagi sudah saya celengan begini. Pak Jami enggak lo ya. Aku masih kategori ideal ya teman-teman Banyumas Lover. Yuk, aku masih sering dikira belum punya anak. Wih, aku sebenarnya paling senang dibilang sudah jadi ibu-ibu sih Pak. Aku kadang kalau dibilang Mbak Mulan belum punya anak ya, aku jadi merasa apakah aku nggak pantas seperti seorang ibu karena aku nggak pernah ngurusi anakku gitu terlihat. Gitu. Kadang-kadang jadi mikir gitu sih. Bisa jadi karena kelihatan nggak pernah sama anak ya. Iya mungkin karena ya. Mungkin karena teman-teman ngikutinnya Mulan di jam kerja sih Pak. Ya. Mulan di jam kerja hanya hore-hore. Hanya hore-hore. Sampai terkenal tuh Pak sampai kemarin. Kenapa? Ada monitoring yang kemarin pelatihan, kalau pelatihan di Banyumas itu kebanyakan hore-horenya. Tapi substansi kan masuk. Kalau yang udah kenal tahu Pak.
Kalau yang cuma lihat Mulan di jam kerja ya hore-hore. Karena orang tidak perlu lihat apa yang menjadi derai air mata. Mereka hanya cukup melihat apa yang bisa menjadi bahan tawa. Iya, lagi kan kalau curhat susah nanti malah tambah dihujat ya, Pak. Iya, tidak perlu curhat. Tidak perlu curhat. Apa yang kita lakukan harus membuat orang bahagia. Meskipun kata slang, ku tertawa walau hati kecewa. Tapi lagu tahun bisa sih, Pak. Itu lagu apa sih, Pak? Kok aku nggak tahu? Ini bapakmu aja belum lahir. Iya benar, Pak. Ku bernyanyi walau hati menangis. Nanti habis ini aku searching Iya. lagunya nih. Ini bersyukurnya kadang ya Pak Jamin punya suara yang enak tuh. Aku juga kadang pengen nyanyi loh Pak di kelas. Terus ganti lagu, ganti nada terus. Ya, Banyumas Lovers semua tahu se-Indonesia. Banyumas Lovers Indonesia tahu. Mulan bahkan menyanyikan Maras Keluarga Berencana saja bisa berubah menjadi Maras PKK. Ya aku Trijan Indonesia Raya aja jadi salah tuh kemarin tuh 17-an. Pak tapi aku jadi ingat nih Pak. Ini mungkin juga teman-teman perlu tahu gimana sih biar tetap kayak Pak Jami bisa positif gitu Pak, berpikir positif, memandang sesuatu dari segi positif di tengah yang sekarang banyak keruwetan dan kegalauan Pak. Positif sama orang, positif sama keadaan, aduh ya. Jadi energi negatif itu menguras segalanya, sementara energi positif itu menambah kekuatan di semua lini gitu. Daripada kita bernegatif ya mending berpositif. Artinya itu sesuatu yang harus dilatih. Dilatih untuk mau, dilatih untuk mampu. Nah, tidak hanya mau dan mampu. Oh, berarti harus latihan dulu tuh Pak. Ya melatih diri bahwa di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Tidak ada. Jika kemudian ada sesuatu yang membuat kita secara umum mungkin kecewa, itu hanya untuk menguji seberapa syukur sih ketika ada sesuatu yang seharusnya untuk orang lain itu bisa dianggap sebagai sesuatu yang mengecewakan, tapi kita bisa menganggap itu sebagai sesuatu yang ringan-ringan saja lah, itu sebagai sesuatu untuk ujian saja. Bahasanya serius meno. Iya, tapi kan ini sebenarnya pertanyaan pesanan dari audien ini biar bisa tetap kayak Pak Jami mandang sesuatu dari hal-hal yang baik gitu, nggak gampang Jadi curiga, gini, nggak gampang. apa yang kita lakukan itu secara pribadi kita harus menganggap ini sesuatu yang penting, meskipun menurut orang lain tidak penting. Oke. Ya, gitu ya. Pertama nggak penting. Menganggap sesuatu yang kita lakukan itu penting meskipun orang lain menganggap tidak penting. Jadi ketika kita menganggap ini sesuatu yang penting, maka kita akan mendesain bahwa ini harus dilakukan dengan baik, ini harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Karena ini sesuatu yang penting meskipun menurut orang lain itu tidak penting. Nah, itu membuat kita penuh hati, penuh jiwa. Wah, harus begini, harus begini. Terserah orang lain. Nah, kalau kita sudah menganggap apa yang kita lakukan adalah sesuatu yang penting dan biarkan orang lain yang menganggap tidak penting, maka kita akan bisa merasakan kebermanfaatan itu. Nah, contohnya Ya, contohnya. keset. Keset. Itu sesuatu yang mesti ditaruh di bawah. Ya toh? Ya. Tetapi keset itu meski di bawah, dia masih bisa memberikan manfaat sebagai pembersih sandal kita dan pembersih sepatu kita. Itu buat keset. Saya melakukan sesuatu yang penting meskipun buat orang lain saya hanya diinjak-injak dan hanya dilewati. Karena tidak semua orang mau mengambil peran keset. Nah, kita bisa mengambil peran keset. Itu mall. Akhirnya kan sepenuh hati. Jangan sampai yang kita lakukan hanya menggugurkan kewajiban. Iya. Anak remaja itu pahamnya membersihkan kamar mandi itu hanya menguras airnya dari bak. Jadi bersihkan kamar mandi sudah, ternyata hanya menguras airnya. Tetapi mereka yang tahu membersihkan kamar mandi itu dia dikosok, ya dibersihkan airnya, kemudian yang masih kotor di apa namanya, Lap-lap lagi, dan sikat-sikat. sebagainya, yang licin dibikin tidak licin, itu hakikat menguras kamar mandi. Sama orang yang ditugaskan wes sholat sudah,
Dia hanya jengklit. Iya, sudah sholat, tetapi dia tidak melakukan syarat rukunya dengan baik. Itu berarti hakikatnya sama dengan orang yang nguras mandi hanya buang airnya saja. Begitu, Mul. Jadi bagaimana menajamkan supaya passion itu bisa betul-betul menjiwai? Ya itu tadi. Anggap semua yang kita lakukan adalah sesuatu yang sangat penting untuk orang lain, meskipun buat orang lain mungkin dianggap tidak penting. Ini quote yang bagus nih. Quote yang bagus nih. Kalau sama Pak Jami aku jadi punya banyak quote nih. Makanya Pak Jami jangan jauh-jauh dari aku lah. Aku kemarin agak oleng nih Mbak, agak rungkat. Lagu rungkat keluar jadi rungkat nih. Coba kamu nyanyi rungkat aja, enggak mesti fals mesti. Nih kemarin tuh aku mau mandu teman-teman bikin grouping pakai yang ayo kawan kita jumpa lagi. Nah itu nadanya aku lupa Pak. Nadanya aku lupa. Terus aku sebentar ya gitu. Aku tuh di YouTube dulu tuh, terus aku tiruin. Mereka nggak ngeh, terus aku setelin YouTube-nya jadinya nadanya begini teman-teman. Oh gitu. Ini di teman-teman PKP ini. Iya. Nadanya ganti. Terus kemarin PPKS yang 8 fungsi keluarga kan ampar-ampar pisang. Aku udah bilang, "Ini lagu ampar-ampar pisang ya." gitu. Iya tahu lagu ampar-ampar pisang tahu gitu kan. Terus aku nyanyi tuh. Terus mereka pada diem tuh. Kayaknya bukan itu deh lagunya gitu. Ya udah lagunya kayak gini aja ya. Aku bilang kayak gitu. Apa kok? Ada apa? Jadi Mulan masih sering lagu itu sering berpindah-pindah. Iya. Ya. Itu kadang bikin lupa sih Pak. Tapi nggak apa-apa sih. Ya. Mulan itu memiliki sebuah kelebihan lupa lirik, lupa nada. Jadi Lupa diri nggak ya? akhirnya lupa segalanya. Nah, ini pesan senior kepada junior. Ya, siap. Ya, Mulan kamu harus banyak memperbanyak literasi terkait pelatihan kepemimpinan. Mulai dari latsar. Ya. Bagaimana kita mengelola latsar. Di sana ada beberapa agenda. Kamu harus mulai mempelajari agenda 1 itu agenda yang di mana-mana di kepemimpinan agenda 1 itu mesti Pancasila, nasionalisme, wawasan kebangsaan. Itu agenda yang abstrak. Kemudian saya tidak tahu apakah kamu punya minat di situ. Kemudian ada agenda 2, agenda 3. Agenda 2 dan 3 itu kayaknya lebih pas ke kamu. Kamu milih salah satu nanti ketika ada penjurusan, ada peminatan, kamu harus mulai memilah. Kayaknya kalau agenda 1 kamu belum passionnya. Karena itu abstrak, sesuatu yang abstrak tetapi hasilnya itu kerasa. Nah, bagaimana membuat abstrak itu bisa terasakan itu jam terbang ya. Bukan berarti saya menganggap saya itu jam terbang di agenda 1 tinggi. Karena peminatan saya sejak awal dulu baik latsar, PKP maupun PKA di agenda 1. Agenda yang tidak banyak orang mau. Nah, karena tidak banyak orang mau, saya belajar di situ. Lah Mulan nanti bisa di agenda 2 atau di agenda 3. Passionmu kayaknya ada di agenda 2 atau agenda 3. Karena di sana ada banyak karya audio, karya visual, karya audio visual. Kemudian banyak sesuatu yang dengan kinestetiknya Mulan itu masuk. Kamu harus mulai belajar ke sana, kemudian tidak menutup diri untuk bersosialisasi, berhubungan dengan teman-teman diklat lain. Artinya apa? Ketika suatu saat mereka ada kegiatan, minta izin untuk sit in gitu. Sit in itu ya kita jadi peserta, mempelajari bagaimana beliau menyampaikan pembelajarannya, mempelajari bagaimana dia mengelola kelasnya. Karena ke depan banyak sekali pelatihan-pelatihan kepemimpinan dan BKKBN khususnya itu kurang fasilitatornya. Jadi portofolio Mulan harus tambah. Oke, siap. Pelatihan teknis kamu sudah cukup. Sekarang mulai merambahlah ke pelatihan kepemimpinan. Caranya bagaimana? Cari agenda-agenda di LAN. Kalau bisa ikut workshop mandiri, ikut workshop mandiri. Kalau kemudian ada workshop yang nanti klasikal dikelola oleh Pusdiklat, segera sekarang menginformasikan ke Pusdiklat. Jika suatu saat ada pelatihan atau workshop latsar, PKP atau PKA, saya sudah siap untuk dilibatkan gitu. Itu penting, Bu. Dan di beberapa kementerian sudah mulai meminta tolong backup dari Widya Iswara BKKBN. Ini rahasianya.
Mengapa kok BKKBN sekarang laris diminta untuk handle di beberapa kelembagaan? Karena standar penyusunan pembelajarannya BKKBN itu tingkat kerumitan dan tantangannya paling tinggi. Oh iya Pak? Iya. Jadi outputnya itu bisa dipertanggungjawabkan. Itu. Jadi ketika teman-teman Pusdiklat mengundang kami untuk menyusun bukan menyusun kurikulum ya, mengembangkan desain pembelajaran untuk sinkronus satu, asinkronusnya tugasnya bagaimana, kemudian klasikalnya bagaimana, itu standarnya memang standar tinggi. Maka ketika kemudian diminta untuk menghandle di tempat lain, enjoy. Oke. Karena kita terbiasa sesuatu yang sulit, untuk yang biasa ya enjoy. Mulan harus mulai seperti itu. Itu. Bisa mulai merasakan. Bangun jejaring, perbanyak literasi. Itu. Bangun jejaring literasi. Oke, aku baru nemu solusi tentang literasi Pak Jami. Tahu kan aku tidak suka membaca. Nah, sekarang aku udah dapat link YouTube yang membacakan Audio. buku. Oh iya, enggak apa-apa. Sambil perjalanan dari Purbalingga ke Banyumas PP itu kamu bisa hatam satu buku. Iya benar, Ya. karena itu dengerin, dibacain, benar-benar dibacain. Iya, iya, Oke, iya. baik Pak Jami, luar biasa nih. Pak, tutuplah Pak dengan quote yang sangat mengena. Biasanya Pak Jami banyak ini nih motivasi. Aku selalu menunggu nih motivasi ya Pak Jami. Saya kalau disuruh menutup selalu menutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dadah teman-teman.